Nah, ini 60. Ini bagus nih. Ini bagus nih. Sama aja sih. Ini lebarnya terserah gak apa-apa. Ya, kalibrasinya gini ya. Ini mm aja. Buat nyari modenya. Calibration. Habis itu tekan enter. Dimasukin. Kepanjangannya. Nah, ini kan ada 2 fisingan. Nah, ini yang diukur. Oh, di situ. Pisaunya udah dipasang. Biasanya pakai yang grising ya. Ini grising ini. Yang perforasi saya taruh di bawah. Masanya, nah yang cowok itu di bawah. Nah, di bawah. Soalnya dia yang apa? Yang gerak itu yang bawah. Ini bukan gerak yang bawah. Yang atas itu nggak gerak. Buat settingan aja yang atas. Tapi kalau kita nge-racing nggak apa-apa ya, fotonya ngadep depan gitu. Emang ngadep depan. Nggak apa-apa. Terus kalau ini dibuka, Alarm. ini buat ya dia alarm nggak bisa jalan. Nah, ini sebenarnya buat safety. Ini ada 3 baut. Ini bisa disetel buat kalau misalkan creasingannya nanti kurang dalam, terlalu dalam, gampang nyangkut, itu nyatinya di sini. Pakai kunci L. Nah, itu sesuai sama petunjuknya ini. Kalau kita putarnya ke sini, ya, berarti kan kita kendorin ya. Kalau baut ke kiri. Nah, ini gambarnya dia lebih ke dalam. Jadi dia nambahin, dia lebih turun ke bawah. Creasingannya lebih dalam. Kalau ngurangi putar ke kanan, dia lebih pendek kan, nggak ke dalam. Nah, ini buat ngurangi. Ini harus sama 3. Tetap by feeling. By feeling juga ya. Tapi itu apa pisaunya kan dapat 2 ya, situ ya, lagi ya. Nah, 1 ini korporasi ya. Ini tutup. Di bawah kan. Ya. Setelah ditutup, ini ada beberapa mode. Sebelumnya ada ini kunci tombol. Ini buat maju, mundur secara manual. Maju mundur manual. Kalau dibuka dia nggak mau berhenti. Nah, Kalau kita nyangkut atau kalau nyangkut dimajuin, dimundur dari sini. Ini buat running, 2 ini buat running, sama. Ini juga running. Yang merah buat berhenti. keudahan. Ya. Terus C untuk hapus ya. Misalkan kita mau ganti nih, ini kan 202 nih. Kita ganti. Tekannya M. Menu. M data input. Data input. Nah, ini misalkan kita masukin dulu 40. Enter. Nah, kan yang kedip nih 60. Kedip. Setelah itu 80. Ya kan? Oh, ini kalau mau berkali-kali racingnya. Ini sampai 16 kalau nggak salah. Itu enter. Nah, habis itu nomor 4 ini kita nolin aja. Sampai 80 misalkan, 3 kali creasingan. Ini enter. Udah. Waktu jalan dia langsung ke 40, ke 60. Ngukurnya tetap dari ujung kertas. Jadi 40 itu dari ujung kertas ke 40, habis itu ke ujung kertas lagi ke 60, ujung kertas lagi ke 80. Milimeter berarti itu ya? Jadi bukan berarti 40 ini setelah ke 40 dia nambah 60 lagi, enggak. Jadi tetap dari ujungnya. Tracingan selanjutnya itu dari ujungnya. Tetap dari ujungnya. Oh, ini guys. Ada kertas. Ada banyak kertas. Ambil kertas itu deh. Kertas biasa dulu aja. Yang apa namanya, yang kertas yang biasa dipakai Adit. Kalau mengaset bantu kalau Oh, berarti coba dulu ya. nanti kasih tahu kalau Bang, pasang aja nih, Bang. Biar abang suaranya jelas. tes. Itu gilingan Bang atasnya. Ini. Enggak di situ. Anjay. Masuk TV. Masuk TV. Enggak lah. Kok kepencet ya bapaknya? Enggak apa-apa. Yang penting nyala. Nah. Terus ya Bang, ini mah udah itu deh. Nanti kita coba ya. Terus kalau yang kita kan pakai menunya ini kan yang berkali-kali ya, berkali-kali. Terus kalau kita mau pakai yang ya gini aja. Ini coba. Ini anak bisa digeser ya, magnet doang. Di sini yang bagusnya dipasin, biar dia lurus. Biar lurus ya. Maksudnya gini. Ya dari sini, jangan dari sini. Iya. Nggak bisa. Iya. Nah, Dasarnya di sini. ada coba apa gimana? Iya, coba. Nggak apa-apa. Berarti nyalain dulu. Wih, Coba diukur. coba diukur ya. Ini berapa? 40 harusnya. 40. 6-nya lari.
Namanya lari. Ini juga lari dikit sih ya. Lari 1 mili. Kalau kalibrasi sih pakainya A3 biasanya. Pakai A3 kalau mau kalibrasi. Kalau mau ini pakai kertasnya agak lebar. Pakai A3 lebar. Kenapa? Iya soalnya kalibrasi itu ini. Pakai itu juga apa lebar ya? Gini aja kalau nggak ini. Kalibrasi ini 420. Oh iya sih. Size. Itu yang kedua. Nah terus R ini buat counter aja sih. Ngomong. Mau berapa lembar? Limitnya berapa ya? Mau limit. Ini kita nolin aja biar enggak itu repot. Habis itu ini kan mode manual. Gampang ya mode manual, cukup kita ganti, cara gantinya cukup di enter aja. Kalau kita cuma mau crashing Tengah. iya, misalnya kita mau jajal ya. Ini kan berapa nih? 32. Kita mau 16. 16. Berarti 160. Satu aja kan? Iya, berarti 160. 160. Ini cukup pakai ini aja. 160. Nolin. No. Semuanya 0 berarti. Nol. Jadi cukup satu kali. Mau coba? Ini udah dimulai? Oh. Bentar, ini saya onin. Oh. Banyak kan? Nyetrum. Itu Iya. masa ya? Iya, lari bang. Tuh, Nolin. Tadi harusnya rata. posisinya gini kali ya. Enggak. Lari ya. Berasa nih. 2 mili berapa nanti terang. 2 mili. Ini tadi kali berapa? Kalau kalibrasi pakai harus pakai kertas yang gede. Apa gimana? Ya, Tadi minimal dulu 420. panjangnya itu Pak. Oh, panjangnya 420. Pakai kertas apa 420, Pep? Ah iya, 3. Itu aja kalau lebih nggak boleh? Boleh. Ya udah pakai kertas sekolah saja. Yang agak bagus. Nah, ini 60. Ini yang bagus nih. Ini yang bagus nih. Sama aja sih. Ini lebarnya terserah gak apa. Ya, kalibrasinya gini ya. Ini MM aja. Buat nyari modenya. Calibration. Habis itu tekan enter. Dimasukin. Kepanjangannya. Nah, ini kan ada 1 2, ada 2 fisingan. Nah, ini yang diukur. Oh, jaraknya dia. Jarak nah, ini. Ke sini berapa ini? 284. 284. Enter. Enter. Sukses calibration. Oh, begitu dong. Cukup itu kalibrasinya udah gampang kalau kalibrasi. Abang pakai ini bang, mati ini bang. Tek ulang 1 2 3. Enggak apa-apa. Acaranya gitu. Ada tadi ini. Nah, untuk cari menunya cukup di M aja. Data Ini data input yang biasa. cover book width ini untuk bikin punggung buku. Bikin punggung buku. Bikin punggung buku. Ya, bikin punggung buku kan biasanya ada apa ya? Ada 4 creasingan biasanya buat punggung. Nah, kalau yang auto spacing ini yang bikin album. Yang Kita milihnya yang nomor 1, yang plus minus. Mama Nah, ini klik aja 1. untuk memilih menunya 1 gitu ya. Position itu yang pertama. Jadi kalau misalnya mau dijilid, kalau 1 cm dia pertama kali ke 1 cm. Berarti 10 mili itu sih. Ini 10 nih. Oke. Terus distance-nya Distance itu Tambahannya. untuk ketebalan bahannya. 0,3 udah itu sih lumayan sih, 0,3. Enter. Page. Nah, page itu berapa lembar? Kalau mau pakainya 20, 20 berarti 10. 10. Ini 10. Ini 10. Berarti nggak boleh ganjil ya, Bang? Enggak, tergantung bukunya. Dengan buku. 10, 10. Itu apa? Nah, udah. Langsung dia 20. 20 buku gini, 20 lembar. Ada enggak? Mau apa ya? Ini daripada kita pakai kertas foto sayang pakai kertas ini. Tahu itu di berapa? Ya harus 20. Oh, bentar. Gak apa-apa sih, ntar soalnya 20 udah berhenti. Oh, maksudnya. Kalau kurang? Kalau kurang nggak bisa. Itu Itu tebel ya itu. Tebel ya ini. tebal nih, yang sama. Ini Sama. 310 nih.
Tebal kertas 30 gram nasi. Oke, enter aja. Langsung aja. Kita langsung taruh full semuanya tuh. Iya. Albumnya. Nanti kalau 20 kan dia berhenti sendiri mesin. Oh. Mesinnya berhenti sendiri kalau udah 20. Ini manual gitu. Nah, habis itu di ini aja tombol hijau. Nah, oke. Ini harus urut soalnya kalau Iya. tarik. Nah, satu. Slow, masih 5. Kalau udah 20 bisa nggak mau dimasukin? Berhenti. Kurang ya? 13. Ada konten. Ini udah kecil lagi ya, oke. Cukup. Puyeng. Nah, berhenti kan? Sendiri ya? Ini kan udah urut nih. Oh berarti ya, oke berarti coba bang, ngadep sini bang. Berarti kita urutannya seat terakhir dulu ya? Enggak. Enggak. Jadi Baru satu. dulu. Nah. Satu yang pertama. Ini kan yang terakhir kan? Klasik yang terakhir kan? Yang pertama. Yang pertama. Hmm. Enggak kalau misalkan aku Kalau terakhir juga sama, dia pasti satu juga. enggak kalau misalkan aku mau ini, kalau mau fotonya berurutan. Maksudnya? Ini tadi abang ambil gini kan? Gini ambil ya? Hmm. Berarti ini kan fotoan pertama ya kan? Desain pertama ya. Berarti aku kalau mau naruh urutannya kebalik. Dari terakhir. Dari terakhir dulu. Sebenarnya boleh-boleh aja sih. Ini kan dibolak-balik sama. Enggak kalau misalkan kita udah dicetak fotonya beda bang. Gambarnya. Oh, Gambarnya. letak gambarnya. Kalau ada gambarnya gitu. Oh, di sini. Iya, Gambarnya gambar. kan? Oh iya. Ada gambarnya. Dibalik aja. Kan gambarnya juga di sini kan. Di sini ada gitu kan. Gambarnya sini ada, di sini ada. Tapi kan kalau album punya orang kan gambarnya berurutan kan. Oh ya. Saya ngambil gini kan ya. Berarti kalau ini mau berurutan langsung, naruhnya si terakhir diurutinnya set 20 dulu, set 20 berurut, kita berhenti naik-naik pas kita ambil jadi bentuk buku. Ini nih. Kan bisa di staples aja. Kan tinggal staplesnya ada. Kita ada ya? Kita punya kan yang udah. Coba di staples dulu bang. Kita buka ya. Mana staplesnya? Oke bang, ini nggak bentuk stiker apa? Di sini apa? Yang gede ya? Biar flat. Kalau dibuka, kalau jilitan biasa dibuka itu pasti gini bentuknya. Inilah. Kita punya. Tapi kalau dibikin gini, itu mau tekukan sampai dalam pun dia tetap dibuka itu tetap gini semua. Alik apa? Ini setiap 0,5. maksimal. Maksimal 0,5. Ini berapa? Tergantung bahan kalau itu. Yang buat. Belum lurus. Yang bawah masih. Masih detik kali ya? Kata ya? Belum. Nggak ada yang ngejegrekin. Siapa yang jaga ini? Iya, ada yang ngejegrekin. Ini. Belum ini yang bawah kan? Mana sih? Belum. Ini aja enggak ada. Nah ini agak mundur kak? Apa gimana? Udah. Udah enak lagi ya. Guys, Tangan. hati-hati. Udah, tenang ya? Udah.
Wih. Oh bagus. Dengan kapan ya ini? Kalau dia kurang jauh berarti Distance-nya tadi yang ditambahin. sudah tambahin ya. Pentingnya pas coba nih. Oh kurang jauh ya makin sini ya. Kurang jauh. Iya kayak apa namanya? Masih nyangkut. Tapi segini sih udah lumayan sih ya. Masih? Ini bedanya. Hah? Flat kan kalau dilihat. Mm-mm. Nah, Oh itu musimnya itu. untuk ini emang. Nah, Ini buat album magazine. Jadi kami bisa ngerjain yang mau. Nggak perlu nyuruh lagi. Paling pas bikin kamu kayak gitu. Kan? Biasa kasih biasa. Sekali pas ini. udah ada sampel BTS. Gampang Ini ngerjain. hilang-hilang. Nah, Nah, senang beli Pak. oh, Stephen ya? BTS. Emang angkat ya? Mana? Harusnya enggak, Harusnya enggak, berarti ini kita kurang jauh ya bang ya? kurang jauh. Kalau begini kurang Bentar, itu udah tengah belum? Kalau udah tengah kesana kan bukanya? Hmm? Ini udah tengah Udah, belum? udah tengah udah. Itu tengah sampai sini nih. Nah, Oh, jadi jangan lihat checklistnya ya, checklistnya gini. itu 10 ke sini, 10 ke sana. Sini ya. Nah ini tengahnya. Tapi checklistnya banyakin. Tapi segini mah cukup lah, ini kan kita tebel banget kan. Nanti mah kertasnya kertas gini bang. Nanti kertasnya gini. Iya. Berarti ya pakainya 0,3 nanti. Hah? Distance-nya. Pakainya 0,3. Kalau kertas itu. Nah, ini kan ada position. Position itu yang pertama tadi. Yang pertama nih. Nah, coba lihat. Awalan. Contoh aja. Distance, position itu yang pertama. Pertama kali kita crashing 1 cm berarti. Ya, kita kan maunya dijilid, dikasih cover. Space-nya berapa nih? Yang paling pendek kan? Jadi 10. Ini kan 1 cm ini segini. Distance itu dia nambahnya berapa? Dari kan pertama nanti 10, dia pasti naik setiap 0,5. Nah, kalau makin tipis kan berarti semakin dikurangi dong. Kalau makin tebal kan nanti waktu dibuka gini dia masih tinggi gitu segini gitu, malah jelek kan nantinya. Nah, jadi kalau kertasnya tipis, distance-nya ini juga di enter ya. Ya. Nah, ini dikurangin di 0,3 misalkan C 0,3. Kayak gini, setelah itu enter. Page quantity. Page quantity itu jumlah halaman. Kalau halamannya 20 ya ini 10, ini 10. Nah, Karena dia makin kesini makin nambah, ntar udah 10 makin kesini makin berkurang. jadi kan awalnya dari sini nih misalkan. Nah, ini 10, ini nambah 0,5 terus nambah sampai dia dapat 10, dia ngurangin lagi, balik lagi ke 10. Nah, setelah itu enter. Nah, ready auto spacing. Lalu udah tinggal ditekan running. Nah, itu yang penting. Gitu yuk. Mana yuk? Oke yuk. Oke. Ada yang ditanyakan? Kalau ini ada lagi sih flatback. Flatback ada. Ini biasanya buat jilitan yang di staples. Jadi kalau dibikin staples itu ke tengah sih, lebih ke tengah. Gitu. Kan gini nih pasti. Iya. Nah, karena ini tebel dia makin keluar, dia tuh harus ini kan, harus kotak biasanya. Otak. Berarti makin lama dia malah Makin lebar. makin lebar. Jadi nanti creasingannya gini, 2. Makin lebar, misalkan sini sampai sini jarak 1 cm nih. Dia makin nambah jadi 11. Nah, 10 nih. Ketebalan 10, 11, 12, 13 gitu. Tulis gitu ya, tulis ya. Tapi 2. Gitu, ini yang flatback. Mau feedback nggak pakai kita ya. Nggak pakai. Ini kayak gini minta lah mau kayak gini gampang. Ada lagi sih cover book width. Apa buku ya? Jadi punggung. Punggung buku biasanya. Buat soft cover. Ketebalan dia ngecek ketebalan apa nyatingnya ketebalannya doang apa? Nyatinya kalau dari sini creasingan pertama. Fokus yang pertama dulu. Kalau yang ini mesin ini masih gini. Masih ada hitung-hitungannya kalau mesin ini. Oh, kita kalau mau harus- bikin. Misal Jadi- kita cover bukunya 10 cm. Misalkan kayak gini nih. Oh, kita cover bukunya dari sini sampai sini, terus punggungnya 1 cm. Baru tebalnya- punggung. Baru punggung gitu doang. Iya, baru punggung. Jadi misalkan ini 210. Ya udah dia 210 berarti 21. Segini. Kalau misalnya kita mau bikin cover buku, tapi ini dibikin tengah-tengah gimana bisa nggak? Maksudnya?
setting tengah. Tetap kita ngikut sendiri. Iya. Misalkan ini kayak gini, kan kita mau sendiri 33 ya? 32. 32. Misalnya kita mau Tengahnya kan 16 nih. Berarti 16. Nah, itu bukan punggungnya di tengah-tengah. Jadi kita hitung 16, itu gini, ada pulpen nggak? Sorry. Saya jelasin biar enak. Jadi kita yang diukur di sini itu bukan tengahnya. Sorry. Nah, ini kan nanti bikin punggung bukunya kan ini nih bentuknya. Ini ketebalan. Nah, ini jarak ini 8 pasti. Standarnya 8. Di sini soalnya nggak bisa disetting yang gitu. Jadi yang ini udah pasti 8. Nah, tapi ketebalannya ini bisa diukur, bisa disesuai. Ini bisa di-adjust. Ya kita mau tebalnya ini berapa nih? Diukur. Kalau cover buku kita pakai juga. 8. Berarti 8. Ini kan kita bikin 1 cm ya ini. Ininya ya 1 cm. Iya sini. Cuman untuk tekukan bukunya cuma 8 nanti. 8. Coba kita bikin. Nah, berarti itu berarti misalkan ini 8 nih, ini 8. Nah, yang dihitung pertama kali ini kan 210 nih. Ini jarak ujung ya. Jarak ujung buku sampai yang sini. Yang ini. Sampai yang ini yang dihitung. Jadi makanya masih perlu hitung-hitungan kayak gitu. Misalkan 16 nih. Ketebalannya berapa? 8, berarti ya 4 ke sini. 4 ke sini. Ya kan? tapi punggung bukunya bisa kita setting. Bisa. Bisa. Coba ini, kita pakai ini. Bentar. Kita mau dari pojok sini ya. Pojok sini. Ini belum. Ini ya, mau ke panjang. Ini misalkan 30 ya. Itu dari tengah. Apa kita sini deh? Dari tengah aja. 30,5. 30,5 dikurangin 4. Kurangin 4 mili. Berarti 26. 26,5. Berarti 26. 26,5 ya kan? Berarti nyetingnya 26,5. 265. 26,5 terus ketebalannya nyeting juga di situ ada. Ini kan cover book width. Nah, karena dari ujung sampai sini. Nah, tengahnya kan tadi 1 cm. Nah, tengah tadi berapa? Apa ya? Ini tadi 8. Tengahnya tadi berapa itu? 30,5 kan? 30,5. Nah, karena ini ketebalannya 8, berarti kan kesananya 4, kesananya 4 dong. Nah, berarti dikurangin 4. Kan dari tengah. Berarti Ini kan tengah. 31. Nah, pasti kan ke sini kan? Kemudian di sini kan? Nah, kita kan butuh yang pertama ini. Nah, berarti kurangin 4, kurangin 4. Ini kurangin 4 berarti kan 265 tadi. Nah, enter. Book thickness ini ketebalan. Ketebalannya mau 8 cm. 4 cm dong. Berarti berapa kalau 30 setengah kurangin 4 mili. 4 mili. 4 mili berarti 30,1. 30,1. Mili. Ya kan? Berapa berarti 30? 30,1. Tadi kan 30,5. Oh iya, 30. 4. 301 berarti ya. Book thickness-nya 8 kan? Ini kan tadi 8. 8 mili ya? Udah. Oh, kita ngukurnya sampai ke punggung buku ini. Nanti yang setar paling depan ini udah dihitungin sendiri sama mesin. Iya. Oh. Nah, kan ini ya, settingan yang ini ya. Ini aja. Enggak apa-apa. Nggak cukup. Ini nih, sampai sini. Nah, kan gini. Nah, yang kita ukur tadi itu yang 3 yang berapa? 30,5. 30,1. Oh, yang udah dikurangi. Itu yang ini. Oh, di sini. Itu sampai sini. Ini ngitung sendiri. Ini ngitung sendiri. Setelahnya ngukur sendiri. Hmm. Jadi kalau pakai ini bisa nih ya. Udah ready ya, Bang? Udah. Bentar. Belum bilangin. Data ya. Tadi dari awal ke sini kan? Ngukur dari sana.
Covernya. Udah. Ini. Udah kita nggak tahu mulai pakai apa itu. Blue blending. Glue binding. Blue blending. Tapi glue binding kalau bahannya kayak gini juga Susah. susah. Cuman kan kita pakai staples ini. Iya, Nah, jadi bindingnya cuma itu buat biar bagus aja. Karena kan kelihatan oh ada lemnya nih bagus gitu kan. Nah, kebanyakan customer bikin soft cover aja juga nggak semuanya murni pakai lem. Mungkin ya kalau mesinnya baru-baru gitu ya, mesin yang paling baru bisa dia pakai lem. Cuman kalau mesin yang lama-lama itu sistem cacahnya udah nggak ada stoknya. Nah, itu baru dia ngakalinya dikasih staples dulu. Tapi ini ada bang ngakalin buat masang lemnya sini? Pakai lem apa? iPhone iPhone. kan dari Snappy gitu. Ya, snapping tahu. Snappy. Gabungnya cuma gini kan. Album manualan gini. Manual. Oh. Pakai iPhone. Ini juga buat covernya. Tapi dia ngelemnya berarti sampai punggung ini ya? Sampai sini dia ngelemnya ya? Berarti? Iya. Soalnya tekukan gini. Nah, kalau mesin binding yang otomatis juga dia ngelem samping juga. Sampai samping juga itu? Iya, Yang dicacat tapi punggungnya doang ya? punggungnya doang. Kalau samping nggak dilem jadinya jelek gini nanti. Nah, pasti punggungnya juga tetap dilem Berarti juga. kita mendingan yang tadi ini setara dari 0,8 aja karena mesinnya dari 0,8 ya. Nanti kayak gitu. Jadi setara jangan 10, jangan 1 cm, kalau 1 cm repot ya. Langsung tetap 8 cm apa? Iya, itu nggak bisa Ini. disetting 8 cm ya? Yang satunya ini Nggak bisa disetting ya? nggak bisa, kalau yang mesin yang ini belum bisa. Ini. Dari sini ke sini. Oh, itu udah. Iya, Udah paten ya? udah paten. Soalnya standarnya katanya segitu kayak dari kantor. Biasanya kayak orang-orang kebanyakan aja. Cuman sekarang zamannya berkembang, Disetting. kalau semakin karena permintaan orang juga, permintaan orang kok nggak bisa disetting sih mas, kan misalkan gitu kan. Jadi kan bisa aja kan kalau makin tebel bukunya minta makin tinggi, Setting manual aja 4 kali pressing. bisa. Setting manual. Setting manual. Pressing itu sendiri. Atau waktu ngeprint dikasih cross. Hah? Mau apa? Kalau ngeprint dikasih cross dulu, maksudnya dikasih penanda gini gitu loh. Tek, 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 tek. Nah jadi kita kalau ngukur enak kan, wah ada pas nih segini nggak baru ngitung gitu. Mesti tanda dulu pakai apa itu. Kalau Nggak, bikin di-print album langsung. kolase memang sebenarnya ada cross ya bang. Sebenarnya kalau kita standarnya berarti sih album kolase itu jauh album kolase yang udah jadi yang coklat. Covernya aja kalau ada di situ. Ini kan kita mau bikin album magazine ini memang agak tipis. Kalau kita standarnya begini. Berapa dulu? 2 cm, 2 cm kayaknya. 2 cm. Cover Dua. kita standarnya begitu. Soalnya hardcover ini, Iya hardcover, cuman biasanya kita wah 2,5. 2,5 ya? Salah berarti harus 2 cm itu. Iya itu kan hardcover kan. Cover. Hardcover sebenarnya ini. Cuma ada yang ngakalin dikasih pikat. Oh. Jadi kalau hardcover dia yang ini nggak dicetak, dia ditempel ke sini, ke apa ke album, terakhir juga ditempel ke album. Gitu, jadi dia buat fungsinya. Nah, Mesin lain ada sih tidak satu set yang cadangan anak yang auto bisa. yang atau Sama yang ini berapa kemarin? Dapat harga berapa? 1300 ya? Tadi 12 dulu. Dapat Harusnya 12. aku bukan yang ini ya. yang Oh, satunya lagi ya, yang- kalau yang satunya lagi bisa. Kalau bisa dia. Bisa. yang lebih rendah kan bisa. Yang Harganya lebih murah. Harganya lebih murah. Soalnya yang kemarin tuh stoknya habis. Ini stoknya habis. Inden. Ah saya kalau saya udah nungguin 2 tahun. Terus dikasih harganya beda, nggak jadi. Ya udah nggak apa-apa, harganya disamain deh. Ya udah. Oh, pameran. Sebenarnya saya butuh yang tengah doang sih. Yang tengah sama yang dikit. Yang lebih dibutuhin gitu. Kan bisa. Cuman kalau pakai fitur yang cover book width emang kayak gitu, intinya auto. Auto. Ya kalau mau pakai manual kayak ini, Pakai manual aja. Manual. Kan bisa sampai 4 kali kan. Sampai 4 kali. Pokoknya dia hitungannya dari ujung sini ya. Ya, berarti dari sini ke sini misalkan 30 misalkan Ya, kita nambah satu berapa? cm, Ah, berarti di sini tambahan 10. 31, 31. ya kan? Sebelah Terus sininya ketebalannya berapa? 32, 4 tambahin 1 lagi. satu lagi, ya. tapi sih nggak boleh lebih kecil ya, berarti harus lebih besar kan? Harus lebih besar. 30, 40, 50. Soalnya kan masnya nggak bisa mundur. Ya, jadi dia bukan penambahan dari sini ke sini ya. Misalkan yang pertama
Sama itu boleh kita Ah. ini nggak bisa ya. Sama ini mesin ini kan dia baca kertas bukan baca cetakan. Nah jadi kadang cetakan kan kadang bisa miring tuh. Nah di sini kerisnya di sini sama sini misalkan. Nah crashing. Nah sini kena, sini enggak. Kadang ada kejadian gitu, caranya ditekuk gini buat mastiin. Ketemu enggak crasingannya, rel-relnya. Soalnya kadang cetakan bisa miring satu. Yang kedua, kadang kertasnya potongan miring. Saya sering nemuin. Kadang dipotong manual. Sini sampai sini berapa? Tapi beda sini sama sini gitu. Kan kalau miring jadi gini kan masuknya. Nah, itu pasti crasingan juga ikut miring. Itu kalau yang manual kita sering kayak gitu. Kita sering pas diginiin. Iya, enggak kasih kita ketemu gitu. Kita butuh yang tengah sama yang ini. Sebetulnya yang tengah. Karena kan kalau ini manual nggak bisa ya. Masih nggak ada ini. Harus maju dikit gitu. Tahu ya. Keluar nih. Semuanya. Belumnya gimana nih? Manual. Yang ukurin Satu-satu gitu berarti. Enggak kan ada markingnya juga. Kita tinggal potong internal gitu. Oh. Mana lagi nih ya, Pak? Gimana menggarisnya? Berarti Oh, ini, ini sorry. udah ini ya, udah kekalibrasi ya? Udah Udah. oke ya? Berarti Harusnya sama. aku setiap nyetak ini 60,9. Berarti 30,4. Biasanya. Kalau 30,4 dia ketemu. Ada enggak? Coba Bang ya. Ya, Ini dua. modelnya. Kalau misalnya. Oh, betul. Pas ngirim kertasnya juga ngaruh ya kalau dia miring ya. Iya. Ya, ayo miring nih. Mana lama-lama mati tuh. Tenang yuk, tangan aja nggak kesedot. Ini namanya miring nih tuh, jadi dia miring. Ini pas. Nah, function. Nah, ini meskipun udah ditutup, Nggak function. ini kok tetap gitu. Nah, itu biasanya cuma dari saklar ini doang. Nggak tekan gitu. Ini kalau ditekan mah aman, coba tekan. Aman kayak gini. Tutup ini doang. Nah, kamu nawa. Ngeter nih. Tutup ya. Oh dia harus ketutup. Oh, Kayak ditekan gini. Nah, ada suara tik. Oh. Itu yang pertama. Tapi itu jarang banget. Saudaranya kebanyakan itu tulisannya paper jam error. Paper jam error itu dari sensor. Paper jam itu biasanya kalau kertas nyangkut, waktu masuk nyangkut bulat, nah itu paper jam. Nah, fungsinya sebenarnya untuk itu. Nah, tetapi kalau di sini nggak ada kertas, nggak ada angin, nggak ada hujan, tapi kok ada paper jam error, nah itu dua sensor ini. Ya kadang debu doang. Dia gini ada paper di sini ya. Nah, gini ada papernya tertutup. Bersihnya gimana di situ? Ya, pakai kompresor. Ini untuk cecekan kita. Itu kalau ada tulisannya aku tuh bisa. Yang sering itu kayak itu biasanya kalau mas ini paper jam, nah itu biasanya kalau dibantu sama teknisi ditanya dulu ada kertas nggak posisinya di situ. Kalau misalkan ada tapi ditekan ini nggak bisa, nah itu yang agak repot biasanya. Soalnya kalau kertas nyangkut udah kan panjang nih, nah itu kan lipat lama-lama kan lipatannya tebel ya kayak kemarin itu rollnya nggak gigit. Nah itu biasanya teknisi dibongkar. Diambil mana-mana. Dan maksudnya kalau dimaju mundur kan udah nggak bisa bongkar, nggak bisa diambil. Soalnya apa tuh ya? Tapi kalau misalkan nggak ada kertas tapi kok paper jam, yang pertama kotor, yang kedua itu bisa sensornya kan harus ketemu gini tuh. Kadang salah satu ada yang belok gini tuh nggak mau. Itu paper jam. Oh ya salah itu ya. Selama apa? Ya. Tapi ini apa sih namanya? Apa sih? Kalau kita macet nih lagi racing, dia menggulung macet kita apa langsung pencet apa? Dia nggak gulung, dia langsung berhenti. Langsung berhenti. Mesinnya langsung berhenti. Paper jam. Ketika langsung berhenti. Langsung berhenti kita Bisa ditarik. kita tarik manual apa gimana? Ini pakai ini. Kayak gitu. Lagi manual. Yang
masnya sama mundur gini sama. Kita balikin gitu. Kalau Ya. maju kan pasti gulung tuh. Mundurin. Tarik. Jangan ditarik paksa ya. Cuma ditarik-tarik gitu tadi. Terus kalau misalkan pas udah beres ya, udah kayak gitu, dia perlu di clear dulu, nggak usah. Pokoknya kalau meleset clear aja kan. Oh langsung clear tuh di sini. C. Iya. Cuman kalau yang ini itu ditutup aja udah bisa dipakai lagi. Tapi kalau per jam error itu harus tekan C dulu. Bisa perforasi. Coba formulasi diajarin dong. Aku punya brosur. Sama aja sih. Sama aja. Tinggal ganti pisau. Ganti pisaunya. Ganti pisaunya. Ya udah berarti ajarin ganti pisaunya. Katanya udah bolak balik ya? Ya, nggak boleh kebalik. Ada tandanya kan? Ada tandanya sama aja. Kalau kebalik senyap tuh malah. Tapi kalau kertas tebel lebih baik jangan. Buat flashing. Buat yang ini. ini bagian atas. Jadi gini aja. Tarik ini. Iya, ini bisa dilepas. Nah, ini kalau ditaruh di sini hilang nanti. Biar nggak hilang gimana? Ditaruh di sini. Nah, tempatnya. Itu kelebihannya sini ya. Emang boleh. Ini di bawah, ini. Nih. Ini harus ya, harus bisa yang di sini. Harus pakai. Harus. Dua tangannya harus. Pokoknya dia giginya yang di bawah ya? Ya. Ada gambaran kan? Ada. Water ya. Bandingin nih sama yang ini. Ini enggak. Apa ya? Ini yang nongolnya yo. Iya. Tapi dia gini lama-lama habis nggak sih bang? Enggak, kalau gresik mah awet. Awet ya. Yang sering itu bisa perforasi. Nah, dia kemakan terus, celup gitu. Jadi yang rusak biasanya ini yang sering bantalannya. Oh ini bantalannya ya. Bantalannya yang sering kena. Jadi juga kayak gitu kan. Ada pun lama. Indenya lama. Udah lagi ngapain? Terus biasanya ngakalin dia terus. Tapi di bawah, sebenarnya di bawah bisa. Cuma kenapa kok di bawah? Lebih jadikan di bawah karena yang gerak itu yang bawah. Gitu ya. Nih, coba ini saya buka, kamu jalan di dia. Ini dibalik nih. Enggak, yang dibalik. Jangan dibalik. Yang dibalik. Habis itu buat lo langsung dibalik ya apa hasilnya? Oh, enggak. Nanti mesinnya Jangan. coba jadi lihat sini. Agak salah yang bawah. Jadi enakan di mesin digital WHI dan GM 711. Ini Bapak, ini Bapak siapa? Ya. Bapak Yahya. Untuk cara penggunaan mesin, perawatan dan tangan sudah kami jelaskan. Gimana Pak? Udah paham ya? Sudah. Siap. Oke, sekian laporannya. Terima kasih. Kamu kalau gitu udah 3 jam ya? Mau foto Pak? Ya, oh ini Pak, masih sudah di install. Oke, gue. Anjir. Coba Pak, sama teman saya coba. Ngambil ya? Figuran. Tapi ngambil. Wah. Yang Sini ini beres di sendiri, enggak? Nah. Ya siap aku. Baiklah teman-teman channel Warung Bingkai akhirnya udah ke install, udah ke disettingin, udah diajarin di training juga, gampang pokoknya makainya dan ini mudah-mudahan menjadi jadi berkah, bukan jadi lebih cepat, lebih efisien prosesnya, jadi lebih cepat, bisa jadi lebih produktif, bisa melayani customer kita same day cetak kolase ya. Sambil cetak 40x60, jadi pengelemannya udah nggak manual lagi dan udah otomatis. Jadi intinya mesin ini akan memudahkan kita ya dan jadi kita bisa memperbesar kapasitas kita sebagai cetakan yang bisa ditunggu ya kan. Nanti kelanjutan untuk review mesinnya dan worth it atau enggak dibeli buat teman-teman yang belum beli, nanti tungguin aja video kita review. Kita kan juga akan uji coba dulu nih, uji coba mesinnya, kita trial dulu settingannya semana, tebel tipis lemnya semana, bener?
karena kita juga tadi pas nyobain masih suka ngegelembung, masih suka nggak nempel. Jadi nanti kita akan coba-cobain dulu semuanya gitu. Mesin crashing alhamdulillah tadi gampang dan itu settingannya juga mudah karena kita bikin settingan untuk tengah-tengah dan untuk ini aja sih increase decrease tuh. Jadi nanti kita berkaitan dengan mesin Epson D1030. Jadi kita akan mengerjakan album magazine dan nanti kita butuhnya kayak gini nih tuh kelihatan ya. Increase decrease-nya pokoknya nanti kita akan review. Jangan lupa makanya subscribe channelnya kalau mau tahu tentang kelanjutannya. Dan terima kasih. Sekian aja. Nanti video ini akan tayang malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.